Baik, saya langsung ke Dr. Soleh Basari. Dr. Soleh Basari, Anda kan termasuk juga di situ ikatan IKPMI ya, dan Anda, saya yakin Anda ada di sana ya. Sebetulnya ini bagaimana sih makna roastingan Gus Muhaimin? Dan kalau orang di sekeliling apa yang biasa dekat dengan Gus Imin itu ya biasa sebetulnya. Apa candaan-candaan seperti itu. Silakan, Dr. Ya, Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ke Baitullah Selamat. Tamam, Dr. Zeh, Ribut. Ya, eh, saya mencerna dan menyimak serta menikmati pidato Ketua Umum PKB di malam pengukuhan dan Rakernas pertama Ikatan Keluarga Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia malam Minggu malam kemarin. Saya menangkap bahwa pertama konstruksi atau jangkar yang dituju oleh Ketua Umum PKB itu sejatinya tidak semata-mata Pak Menteri Nusron Wahid yang beliau sebut sebagai satu-satunya tokoh NU yang sangat aktif ke sana kemari mendatangi para habaib. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa yang disasar sebenarnya bukan Pak Nusron? Karena ada dua hal lagi yang disebut secara beriringan oleh Caimin. Yang pertama tadi tentang habaib, yang kedua adalah tentang isu lingkungan yang disebut oleh Mas Yusuf. Isu lingkungan ini belakangan menjadi menghangat, terutama setelah PBNU menerima konsesi tambang sekitar 50.000 hektar dari Presiden Jokowi, yang menurut Caimin sampai hari ini belum bisa dinikmati. Nah, ketika terkait tambang, otomatis itu adalah mau tidak mau, suka tidak suka, faktor lingkungan menjadi persoalan yang tidak bisa dihindari. Nah, sementara dia membenturkan dengan Pak Nasaruddin, Menteri Agama yang ingin menjaga kelestarian lingkungan. Sementara walaupun Caimin tidak menyebut PBNU, hanya menyebut kiai dan ulama yang tidak mengabaikan atau yang mengabaikan tentang keadaan lingkungan, dalam hal ini jelas tujuannya adalah, yang dituju adalah PBNU. Nah, di samping soal habaib lingkungan, kemudian yang terakhir adalah beliau juga menyebut bahwa kader-kader PMII secara umum berangkat dari bawah ke atas. Beda dengan HMI yang rata-rata adalah numpang di kekuasaan atau tidak berangkat dari bottom up atau dari akar rumput. Nah, tiga item itu konstruksinya adalah menurut saya ini, karena itu tidak menuju Pak Nusron, tidak menuju pada person-person tertentu terkait lingkungan, dan juga tidak menuju sebenarnya teman-teman HMI yang sekarang aktif, itu konstruksinya adalah pada muktamar tahun 2027 mendatang, 2 tahun lagi. Nah, kenapa hal itu disampaikan saat ini? Tampaknya Ketua Umum PKB sedikit terusik atau sedikit terpancing ketika sore harinya sebelum Caimin menyampaikan pidato itu, Pak Nusron Wahid satu panel, satu panggung, satu meja di forum yang sama dengan Kiai Said Agil Siraj, mantan Ketua Umum PB NU. Sementara Kiai Said ini kan 3 minggu lalu ketika ketemu teman-teman termasuk saya, dia menyebut bahwa Kiai Marzuki Mustamar, mantan Ketua Umum PBNU itu potensial. Satu-satunya Kiai yang, kalau Pak Caimin menyebut Nusron adalah satu-satunya tokoh NU yang paling aktif tentang habaib, nah saya juga bisa menyebut bahwa satu-satunya mantan Ketua PBNU yang paling aktif menghantam habaib adalah Kiai Marzuki. Apakah konstruksi 3 item bahwa tidak HMI, tidak merusak lingkungan, tidak pro habaib itu adalah arahnya ke Kiai Marzuki Mustamar? Nah, kalau ke sana berarti sebenarnya saya menyebut pidato itu pidato yang disampaikan terlalu awal gitu ya. Tetapi dari situ kita bisa menjawab roadmap. Kemudian yang ketiga sekaligus penutup ini, bahwa dari pidato itu pemihakannya menjadi jelas. PKB, Keramat Raya, itu ingin disatukan dalam tanda kutip oleh Caimin dengan bingkai yang non HMI, yang non merusak lingkungan dan non pro habaib. Otomatis di sisi lain Pak Nusron yang pro habaib tidak berada dalam gerbong tersebut. Nah, berada di gerbong mana Pak Nusron selama ini? Kalau begitu ke depan, ya nanti kita lihat apakah Pak Nusron nanti seperti yang selama ini beredar di internalnya, di kalangan-kalangan dekatnya menyebut bahwa saya berada bersama dengan Pak Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau lain
atau siapa, tetapi yang jelas banyak kartu yang disiapkan. Tapi pidato itu sekaligus menyulut dinamika baik di internal PBNU dan sedikit banyak mungkin ada awu anget ke teman-teman HMI. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Oke, ini sepertinya Anda terlalu dalam ini memaknai pidatonya Gus Imin. Justru saya sebaliknya bahwa ini adalah sebuah candaan politik gitu ya. Gaya politik Gus Imin yang renyah, kemudian juga karena suasananya itu adalah suasana kekeluargaan. Jadi merosting anak-anak PMI seperti roastingan terhadap ketua umumnya yaitu Patan Subhi sebagai Mr. No Problem, kemudian juga PMI akan lebih besar daripada PKB karena PMI itu dari berbagai partai tokoh-tokohnya banyak gitu ya. Nah, kemudian juga sempat merosting itu kan ya. Sang ketua umum Patan Subhi itu sepertinya menjadi ketua umum IKPMI biar disebut ketum atau ketua umum karena untuk menjadi ketua umum PKB itu ya agak-agak jauh lah. Ini kan sebetulnya gaya politik yang khas oleh orang NU gitu ya. Sepertinya Pak Soleh itu terlalu dalam itu memaknai kontekstualitasnya pidato Gus Imin. Gimana Pak Soleh? Iya, itu kan forum politik, ya, forum rakernas dan pengukuhan keluarga alumni, pengurus besar. Satu itu. Kedua, pidato itu disampaikan oleh tokoh politik. Kemudian yang ketiga, kalau konten dan muatannya itu adalah dimaknai secara politik, menurut saya itu hal yang lazim. Nah, bahwa disampaikan secara joke, secara jenaka, secara kelakar, ya memang profiling kita tentang Caimin kan orang yang sangat santai, orang yang sangat sebenarnya Mr. No Problem itu bukan hanya Pak Fathan ya, tapi Caimin kayaknya juga begitu kan gitu. Nah, bahkan Pak Fathan tadi sering menyebut bahwa sebenarnya saya jadi ketua umum PBIK ini kan apa ininya kan saya kan hanya penugasan ketua umum kan gitu. Jadi mereka saling lempar batu ya, tapi yang jelas mereka berdua yang tahu. Tetapi bahwa menurut saya roastingan terkait HMI itu sekedar gimmick saja dan lagi-lagi saya menyebut yang disasar sebenarnya bukan teman-teman aktivis HMI ya, tapi yang disasar adalah mantan-mantan aktivis HMI atau alumni-alumni yang mematut diri untuk bertarung kembali di perhelatan muktamar mendatang kan gitu. Nah kemudian secara jelas dia membuat kualifikasi, membuat semacam prasyarat ya semua akan saya dukung dengan 3 hal itu gitu. Nah kemudian, itu kan yang disebut personal kan setidaknya ada 2 ya. Pertama Pak Bos Fathan, yang kedua adalah Pak Menteri Nusron Wahid. Pak Bos Fathan disebut sebagai Mr. No Problem gitu kan. Kemudian Pak Nusron disebut sebagai aktivis yang luar biasa yang perlu beri gelar selalu punya ide, punya gagasan yang menurut dia sebenarnya tidak selalu berhasil gitu. Nah, tetapi kan penyebutan Nusron Wahid itu jelas terkait dengan PBNU. Sama persis paralel dengan penyebutan Pak Bos Fathan itu terkait dengan ketua umum PKB mendatang. Makanya beliau menyebut bahwa ini cara elegan untuk membunuh lawan gitu kan. Jadi dengan cara menyebut bahwa IKPMI itu lebih besar daripada PKB karena ada lintas partai di situ gitu kan. Jadi Pak Fathan ini nggak usah jadi ketua umum PKB, cukup di situ jauh lebih besar itu kan. Nah itu pertama. Jadi udah mengkondisikan Pak Fathan ini untuk nggak usah bermimpi jadi ketua umum PKB. Sama persis dengan mengkondisikan Pak Nusron dengan banyak berdalil, dengan banyak bermuhibah ke Pak Habaib. Kemudian dia menegaskan bahwa kiai sekarang tidak banyak berdalil. Kemudian dia juga menegaskan bahwa Kiai sekarang itu udah jarang bicara soal lingkungan. Kemudian bicara lagi soal HMI itu tumbuh tidak dari bawah. Nah, kemudian yang pro Habaib, dia tidak mendukung pro Habaib, beda dengan Pak Nusron yang pro Habaib. Nah ini, jadi 2 person yang disebut untuk 2 posisi yang diinginkan. Satu ketua umum PKB, satunya ketua umum PBNU. Menurut saya itu. Oke, analisa Dr. Soleh ini baru analisa ya. Jadi jangan dianggap ini adalah statement namun penuh makna. Tidak mudah ini Dr. Soleh, Dr. Ribut dan Dr. Ubedillah untuk
mentransformasikan komunikasi yang jelimet, kemudian yang ruwet, kemudian yang complicated menjadi komunikasi yang lebih renyah. Sebuah bentuk kecerdasan retorika politik tinggi menyampaikan kritik dalam format yang tidak memicu resistensi secara langsung. Kita lihat Dr. Soleh pun saya yakin itu terpingkal-pingkal ketika mendengarkan pidato Gus Imin. Silakan Dr. Soleh mengomentari perdebatan kita ini. Kayaknya kita tidak usah serius-serius terlalu dalam. Ini kita sudah banyak sekali ini persoalan-persoalan yang keterhimpitan, kata Caimin itu kita sudah di roasting ini oleh keadaan. Saya merosting karena sudah kenyang di roasting oleh keadaan. Silakan. Saya menikmati sekali paparannya Dr. Ribut dan Kiai Ubaidillah Tamam. Saya hanya ingin menambahkan saja. Pertama adalah saya meyakini tentang analisis saya tadi bahwa karena muktadul hal atau objek audien yang dituju dalam pidato Ketua Umum PKB pada pengukuhan IKP BPMI tersebut adalah terkait dengan Pak Nusron, terkait dengan Habaib, terkait dengan kiai-kiai yang mulai tidak peduli dan abai terhadap lingkungan, serta Ketua Umum PBNU yang 5 tahun belakangan ini berasal dari kalangan elit dalam tanda kutip. Saya meyakini yang dituju itu adalah Muktamar NU 2027, meski disampaikan secara kelakar. Kenapa? Karena 5 tahun belakangan ini tidak satupun Ketua Umum PKB diundang pada event, pada acara, pada kegiatan di lingkup Nahdlatul Ulama maupun di banom-banomnya. Maka kemudian keresahan beliau menumpuk selama 5 tahun ini, termasuk tentang Habaib, itu ditumpah ruahkan dalam acara Rakernas dan pengukuhan PBIK tersebut. Nah, kemudian yang kedua, saya meyakini Caimin telah melakukan ya semacam random riset lah ya, riset acak tentang Habaib, tentang fenomena dan dinamika PBNU, PCNU, PWNU, tentang gesekan antara kiai struktur yang ikut-ikutan membahas soal Habaib misalnya, dan saya yakin itu dituangkan dalam statement kemarin malam itu, bahwa di antara sekian tokoh NU, satu-satunya yang paling giat, paling aktif kesana kemari adalah Pak Nusron. Nah, kemudian yang ketiga, dari riset random tersebut, kemudian secara nggak langsung Caimin menyampaikan kriteria atau menyampaikan spesifikasi, spek dan kriteria menyangkut Ketua Umum PBNU mendatang. Yang tadi saya sebut pertama adalah tidak berbau-bau Habaib, kemudian yang kedua adalah tidak berbau-bau mantan aktivis HMI, kemudian yang ketiga adalah yang sadar pada lingkungan hidup. Nah, kemudian siapa di antara tokoh yang ada? Kalau tadi saya menyebut 2 tokoh disebut, pertama adalah Fathan Subhi, Ketua Umum PBIK, kemudian tokoh yang kedua disebut adalah Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Saya lupa bahwa tadi satu lagi yang disebut dan dipuji-puji adalah Menteri Agama, Profesor Nasaruddin Umar. Apakah kriteria anti Habaib, bukan HMI, peduli lingkungan itu mengarah kepada Profesor Nasaruddin Umar? Ini menarik. Kalau tadi saya menyebut Marzuki Mustamar, kayaknya itu bukan satu-satunya nama. Nah, kalau bingkainya ke sana, maka kemudian saya yakin publik akan melihat Pak Nusron kemana ini? Karena yang paling inti di roasting, disasar pada malam itu adalah Pak Nusron Wahid. Pak Nusron jauh-jauh hari sudah menyebut bahwa saya tidak akan maju, ya kan? Yang biarkanlah yang lain-lain. Kalau misalnya saya tidak sejalan dengan 164, tidak sejalan dengan Raden Saleh terkait 164, saya bisa backup Gus Rozin, saya bisa backup Profesor Muhammad Nuh, saya bisa backup Profesor Gus Kikin dan semacamnya. Kita lihat nanti apakah faksinya Muhaimin dalam hal ini adalah Profesor Nasaruddin Umar dan Marzuki Mustamar, atau faksinya Pak Nusron yang pro Habaib,
yang mendukung Pak Nuh atau Gus Kikin atau Gus Rozin. Nanti kita lihat nanti. Tapi yang jelas muktadul hal atau audien yang dituju ketika Muhaimin menyampaikan pidato itu adalah IKPB PMII yang isinya adalah aktivis dan tokoh-tokoh NU sekarang ini. Kenapa itu disampaikan di IKPMII? Karena 5 tahun belakangan tidak satupun ketua umum PKB itu diundang oleh banon-banon NU, apalagi oleh PBNU, sehingga refleksi dia, dinamika terhadap PBNU yang dia ikuti tidak pernah tersampaikan ke publik kecuali kemarin malam itu. Mungkin itu Mas Yusuf. Oke, luar biasa. Dr. Ibu,